Akhirnya di sini gue bisa nyicipin nih RTX 5080 yang di sini sama ROG langsung dikirimin varian Astral. Yang mana ini adalah kasta tertinggi dari GPU-nya ROG. Dan ya sorry banget kalau dusnya di sini agak compang-camping ya. Di sini ada solatif karena ya wajar, namanya juga barang pinjaman dari brand dan ini kan juga ganti-gantian gitu sama media lain. Jadi ya seperti inilah, memang bukan yang pertama gue megang di sini, jadi mohon maaf nih boxnya udah begini. Bukan sama gue yang rusak, tapi memang karena sudah diputer-puter sama media lain. Nah anyway, di sini untuk GPU-nya sendiri si RTX 5080 ROG Astral-nya, aduh, emang beneran berat banget guys. Ini kalau dipegang pakai satu tangan itu seriously beneran berat banget bobotnya. Jadi ya ini tuh emang padet banget lah isi dari frame si GPU ROG Astral ini. Karena ini framenya tuh metal semua dan tebel-tebel banget. Bahkan heatsinknya di sini juga gemuk banget karena udah pakai teknologi vapor chamber yang ROG desain khusus nih untuk GPU ini. Dan fan-nya aja di sini tuh sampai-sampai dikasih 4 buah. Jadi ada satu extra fan lagi di bagian belakang backplate-nya. Ini tuh definisi terlalu overkill sama coolingnya. Tapi memang si GPU ini punya peningkatan clock di atas kertas sekitar 5-7% lebih tinggi dari varian FE. Terutama kalau kita aktifin nih mode OC-nya. Ya nanti kita akan intip performanya seperti apa. Dan dengan semua desain cooling tersebut bikin GPU ini tuh makan hampir 4 slot. Sampai-sampai port display di belakang ini tuh kelihatan kekecilan karena ya coolingnya yang emang gemuk banget. Nah, secara overall looks GPU ini tuh tetap kasih aksen-aksen yang gaming banget, walau memang sih nggak semeriah seri ROG Strix generasi sebelumnya. Tapi secara personal sih gue lebih suka desain yang sekarang ini karena memang lebih dominan hitam dan silver aja. Ya minim warna-warni lah, bahkan warna-warninya ini cuman keluar dari LED RGB-nya aja yang terdapat di bagian samping. Kemudian di sini kita sekilas membahas spesifikasi RTX 5080 ya untuk merefresh kembali lah, mungkin ada penonton gue yang belum ngeh sama spek dari 5080 ini. Nah, secara fabrikasi RTX 5000 series ini tuh memang tidak ada perbedaan dengan RTX 4000 series. Anyway nih, di sini peningkatan paling kerasa sih terdapat di jumlah CUDA core, RT core generasi keempat dan juga Tensor core generasi kelima. Nah, RTX 5080 juga masih menggunakan kapasitas VRAM 16GB. Agak disayangkan yang padahal 5090 aja tuh VRAM-nya nambah jadi 32GB. Tapi ya 5000 series ini kan juga sudah menggunakan jenis memori GDDR7 terbaru yang secara bandwidth sih memang jauh lebih tinggi dari GDDR6X di generasi sebelumnya. Dan ya karena fabrikasinya ini nggak berubah, jadi peningkatan di beberapa speknya ini tentu dibayar juga dengan TDP-nya yang jadi naik 40 watt. Kemudian di sini juga ada beberapa highlight fitur baru di RTX 5000 series ini seperti Neural Shader yang saat ini sih memang belum ada game yang manfaatin teknologi ini, tapi di demo launch mereka tuh sedikit ngasih lihat kalau shader pada video game tuh nanti bisa dipadukan dengan hasil AI. Lalu di sini juga ada RTX Mega Geometry yang kalau gua baca-baca nih, correct me if I'm wrong, singkatnya nih ini berfungsi menambah detail dari render ray tracing tapi jadi bakal lebih efisien dalam menggunakan resource hardware. Yang sekali lagi sih sayangnya belum ada game yang memanfaatkan ini, mungkin akan pelan-pelan diimplementasi ke depannya. Dan tentu pastinya di sini ada DLSS 4 Multi-Frame Generation yang sempat bikin heboh di acara launchnya kemarin. Oke nih, supaya optimal untuk pengetesan si RTX 5080 ini, mungkin di sini ada contoh setup yang nanti akan gua pakai nih untuk testing si 5080 ini, yang mungkin aja juga bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang mau rakit PC pakai GPU RTX 5080. Untuk motherboardnya di sini gue bakal pakai ROG Crosshair Hero X870E yang akan gue padukan juga dengan CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, CPU gaming terkencang yang ada saat ini. Buat power supply di sini gue juga dikirim ini sama ROG, yaitu adalah ROG Thor 1000W Platinum 3. Ya biar perfect dan serasi lah GPU-nya ROG pakai power supply ROG. Ya sebetulnya sih minimum dari RTX 5080 sendiri tuh nggak minta 1000 watt juga sih. Berdasarkan cara resmi dari Asus ROG sendiri sih 850 watt aja itu udah cukup nih untuk bisa menopang si RTX 5080.
Tapi di sini sih yang terpenting gue pengen menyampaikan kalau power supply Thor ini tuh udah pakai konektor 12 VHPWR versi 12V2X6. Yang dikabarkan ini adalah versi revisi yang lebih safe dari 12 VHPWR lama yang ada di power supply ATX 3. Ya apalagi kan di sini tarikan daya dari 50-80 atau bahkan 50-90 itu kan tinggi-tinggi. Jadi lebih dianjurkan pakai power supply dengan konektor ini ya supaya terhindar dari kasus-kasus kabel meleleh. Ya toh power supply ini kan adalah investasi. Nah, masa nanti PC-nya jadi open case gitu? Kita taruh setup di atas dus motherboard ya tentu tidak mungkin. Kita tentunya juga perlu casing yang proper nih buat menyesuaikan si RTX 5080 yang ukurannya gede banget nih dari ROG Astral. Untuk casing di sini gue bakal pakai case berjenis aquarium dari Thermaltake yaitu View 380 TG ARGB. Yang casing ini pastinya udah muat banget buat GPU segede ROG Astral ini. Bahkan masih ada sisa space yang lumayan gede. Dan di sini gue juga menyarankan ke kalian untuk pakai GPU holder nih. Yang di ROG Astral ini kan bobotnya itu berat banget. Jadi nanti kasihan nih sama slot PCIe motherboardnya ya takut rusak gitulah. Untungnya sih di paket pembelian si Astral ini udah dikasih GPU holder yang oke dan bisa diatur ketinggiannya nih. Dan untuk melengkapi racikan ini supaya semakin enak dilihat, gue bakal pakai liquid cooling dari Thermaltake yaitu TH360 V2 Ultra. Ini udah pakai LCD jadi bisa kita gonta-ganti nih tampilannya pakai JPEG, GIF maupun video MP4. Dan fan-fan dari casing serta liquid coolingnya ini udah bisa support dengan Aura Sync dari ROG. Dan terakhir di sini gue juga bakal pakai monitor ROG Swift OLED PG27 UCDM yang udah 4K 240 Hz. Ini pas banget buat nyicipin DLSS 4 multi-frame generation yang katanya kan bisa tembus ratusan FPS dan supaya dapat experience yang optimal ya maka perlu monitor dengan hertz tinggi seperti ini. Selengkapnya untuk setup PC yang akan gue pakai pengujian di sini silakan dibaca aja. Soal performa gamenya di sini ternyata udah cukup banget nih buat ngangkat main game AAA di 4K 60 dengan settingan rata kanan plus ray tracing on. Walau ya di sini tentu tetap butuh DLSS upscaling setidaknya di quality mode. Ada sih beberapa game yang bisa jalan native 4K hingga 120 FPS lebih, yaitu seperti game Far Cry 6 dan juga game e-sport seperti Counter-Strike 2. Kemudian untuk DLSS 4 multi-frame generation ini sekedar first impression aja nih, karena gua rasa bisa jadi satu video terpisah untuk bahas DLSS 4 ini lebih mendetail. Nah dari pengalaman perdana gua nyicip si MFG ini atau multi-frame generation, ya gua rasa sih ini benar-benar works very well. Memang sesmooth itulah kalau gua lihat dengan kasat mata. Dan cukup susah bedain antara frame native dan frame generationnya. Apalagi di sini multi-frame generation kan hanya sedikit sekali latency hitnya. Tapi gue merasakan kesan di mana game FPS seperti Cyberpunk 2077 ini, kalau base FPS-nya itu belum menyentuh 60 FPS, mouse movement-nya tuh agak kurang smooth lah untuk FPS tingginya atau saat MFG-nya ini on. Jadi kayak udah ratusan FPS tapi kok kerasa kayak masih di 30, 40 atau ya kayak enggak smooth lah. Jadi ya memang sebaiknya MFG ini dipakai kalau base FPS-nya itu udah bisa 60 dulu. Dan itu pun gue nggak ngebayangin kalau misalkan yang fitur DLSS 4 MFG ini tuh ada di game-game kompetitif. Karena waktu demo kemarin kan kayaknya ada tuh salah satu game kompetitif yang memanfaatkan fitur ini juga. Ya gue sih tidak menyarankan ya untuk memakai tersebut. Tapi ya ini sih sekedar first impression karena ya waktu gue nggak banyak nih untuk mengulik lebih jauh dari DLSS 4 multi-frame generation ini. Ya kita bahas lebih mendetailnya di video terpisah aja karena di sini untuk DLSS 4 upscaling transformernya juga malah jauh lebih menarik untuk dibahas karena gue udah merasakan banget main pakai fitur ini tuh dia ngasih visual improvement yang bener-bener signifikan. Ya sekali lagi kita bahas DLSS 4 ini di konten terpisah aja.
Nah, untuk setiap GPU-nya Asus dan ROG di sini tuh bisa memanfaatkan software GPU Tweak 3 yang gua rasa ini software GPU yang enggak cuman sekedar ada aja, karena di sini tuh kita bisa ngecek suhu chip GPU, suhu VRAM hingga suhu dari VRM. Yang di sini tuh disajikan dalam bentuk visual gambar yang sangat mudah dipahami. Bahkan di sini juga ada informasi konektor 12 VHPWR-nya ini yang nanti akan ada warning jika terjadi anomali. Kemudian di sini juga ada fitur on-screen display overlay ala Afterburner dan juga tools overclocking buat GPU ROG ini. Tapi khusus di ROG Astral, di sini udah ada beberapa preset tambahan seperti OC mode dan juga silent mode. Yang kalau gue tes nih antara default dan OC mode ini tuh ada peningkatan sekitar 2-4% di tes 3D Mark. Dan buat efeknya pada video game sih, OC mode ini terlihat bisa kasih clock speed GPU yang tembus di atas 2900 MHz. Tapi dibayar juga dengan peningkatan power sekitar 20 watt lebih tinggi. Dan menariknya, suhu dari ROG Astral ini tuh masih bisa jaga di bawah 75 derajat pada kondisi OC mode sekalipun. Itu pun RPM fan-nya tuh masih under 1000 RPM, sehingga ini GPU tuh bener-bener senyap banget dari suara fan. So seharusnya sih headroom buat manual overclocking masih cukup besar, tapi karena keterbatasan waktu peminjaman, gua nggak sempet nih explore hal ini lebih jauh. So mungkin di lain kesempatan aja. Terakhir di sini gua tes singkat AI related nih di GPU ini, seperti di LM Studio dengan model DeepSeek R1 Distill 8 billion, dan itu bisa tembus 96,5 token per second. Dan sayangnya di sini gua coba run Stable Diffusion, PyTorch-nya itu belum support CUDA versi terbaru di 5080 ini. Jadi gua coba tes Amuse aja yang run pakai DirectML, dan hasilnya buat Stable Diffusion 1.5 dia tuh dapat performa 24 iteration per second. Well, secara harga sudah bisa kalian tebak lah ya, untuk ROG Astral RTX 5080 ini bukanlah RTX 5080 termurah di pasar Indonesia. Tapi di sini kan kita bisa lihat ROG itu ngasih cooling performance yang proper banget untuk GPU ini. Sehingga mungkin target pasarnya adalah orang yang rela bayar berapapun demi bisa mendapatkan RTX 5080 terbaik. Karena di sini secara default clock speed aja dia udah jauh lebih tinggi dari varian basic atau FE. Dan itu pun juga masih dikasih preset OC mode dari ROG yang cara ngaktifinnya juga cukup mudah, tinggal pakai software GPU Tweak 3 aja. Jadi ya inilah wujud dari RTX 5080 jika diperas setinggi bung ini performanya dan bisa jalan harian gitu dengan clock speed yang cukup tinggi. Tapi ya mungkin tentu tidak semua orang ya akan bisa afford GPU seperti ini ya. Gue cukup paham memang harganya bukan untuk pasar mainstream, tapi ya anyway, inilah kasta tertinggi dari GPU ROG. Ya sebenarnya sih masih ada varian liquid coolingnya yang mungkin buat kalian tuh yang masih agak parno ngelihat suhu GPU dari Astral ini aja udah adem gitu, apalagi pakai liquid cooler gitu kan ya. Jadi gimana nih para sultan, apakah tertarik dengan GPU RTX 5080 ini? Atau menurut kalian harganya masih murah lah, mending langsung aja ke RTX 5090 si ROG Astral nih. Jadi kasih aja pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.